Baik, Ustaz. Oh, ini Ustaz lagi share screen-nya. Kan ya? Iya, Ustaz, Afwan ini Ustaz lagi nge-share screen belum Ustaz? Soalnya saya nggak bisa nge-share lagi Ustaz. Ayo coba di share. Ya. Iya, Ustadz Afwan, di sini Ustadz lagi share screen ya, jadi saya nggak bisa untuk. Enggak, ini udah saya buka. Coba aja share. Coba aja share. Udah di share belum? Coba Bismillah share. Ini gimana sih kamera belakang? Oh ini. Iya pakai zoom. Hah? Apa? Mana? Udah di share belum? Kayaknya Dari kuliahnya nggak bisa masuk zoom Ustadz. Keluar masuk ini lagi di hotspot dulu. Nah udah. Baik Ustadz, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Alhamdulillah. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Baik teman-teman, di sini saya langsung saja melanjutkan pada pembahasan kita hari ini dalam pertemuan kita, yakni dengan judul Perencanaan Materi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Model Blended Learning. Nah, apa itu perencanaan materi pembelajaran? Kalau misalkan di sini kan ada perencanaan materi pembelajaran. Nah, di dalamnya ini terdapat pengertian perencanaan dengan materi pembelajaran. Sebelum dilanjut, saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira ada nggak yang tahu tentang apa itu pengertian dari perencanaan? Apa, Arif? Perencanaan kan di asal katanya adalah rencana gitu. Jadi kira-kira apa nih arti dari perencanaan? Mungkin Liani mau jawab? Persiapan. Kira ada lagi? Ada lagi? Menyusun. Ada lagi? Oke. Oke, baik. Ini kan refleksi dulu ya sebelum dimulai. Oke, nah di sini perencanaan ini adalah sebagai suatu proses dalam mempersiapkan, tadi kan ada ya persiapan gitu, dalam mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menggapai tujuan pasti ada yang perlu dipersiapkan gitu ya. Contohnya ketika saya mau presentasi hari ini pasti ada yang saya persiapkan untuk bisa terlaksana presentasinya, menyiapkan materi, menyiapkan PPT, menyiapkan mental seperti itu. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran. Ini pasti sudah terbayang ya, kira-kira apa itu materi pembelajaran? Nah, materi pembelajaran itu adalah materi pembelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Ada juga bahan pelajaran isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui materi pembelajaran ini siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran pasti di dalamnya itu kan ada komponen-komponennya ya. Nah, salah satunya adalah materi pembelajaran, di mana kita mempelajari materi-materi itu untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Oke, jadi apakah perencanaan materi pembelajaran itu? Kalau tadi kita udah tahu arti dari perencanaan, kemudian ada arti dari materi pembelajaran, lalu apakah maksud dari perencanaan materi pembelajaran? Proses ya, proses menyiapkan materi untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi perencanaan materi itu adalah proses merancang atau menyusun rencana yang sudah terstruktur dan sistematis untuk mengatur dan menentukan isi atau materi apa yang akan diajarkan nanti. Nah, tujuannya kenapa sih kita harus merencanakan materi terlebih dahulu gitu kan? Kenapa nggak langsung aja bikin materi gitu? Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa semua materi yang dibutuhkan ini telah dipersiapkan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena kalau misalkan kita nggak merencanakan dulu, bisa jadi materi yang dibuat ini nggak sesuai sama yang akan kita ajarkan, seperti itu. Misal dengan kebutuhan peserta didik yang seperti ini, kalau kita nggak rencanakan terlebih dahulu, bisa jadi materi yang akan kita bawakan ini hasilnya nggak akan sesuai. Seperti itu. Oh. Kemudian kalau tadi kan baru secara umumnya, nah ini sesuai dengan apa namanya ruang lingkup kita yakni bahasa Arab seperti itu ya. Nah, bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa asing yang sangat populer dan seringkali dipelajari oleh para pelajar khususnya di Indonesia. Jadi dalam perkembangan bahasa Arab di Indonesia ini seringkali guru atau siswanya mengalami kesulitan
dalam permasalahan pembelajaran, baik persoalannya itu sumbernya dari murid ataupun dari guru itu sendiri. Nah, di sini kan kita sebagai calon pendidik atau sebagai pembelajar ya untuk saat ini di kejuruan gitu, keguruan seperti itu. Nah, kita di sini harus memikirkan nih bagaimana solusi-solusi ketika kita dihadapkan terhadap permasalahan atau persoalan dalam pembelajaran nanti, khususnya dalam bahasa Arab. Di sini saya mau ngasih satu contoh sesuai dengan judul. Ini ada blended learning sesuai dengan kondisi yang kita rasakan saat ini ya teman-teman. Mungkin sebelumnya itu kita full merasakan daring, tapi kalau sekarang kan sudah mulai ada tatap muka ya. Contohnya kita sedang di kelas seperti ini, ada juga Zoom gitu. Nah, apa itu blended learning? Blended itu adalah campuran dan learning itu adalah pembelajaran. Jadi di sini yang dinyatakan oleh Graham bahwasannya blended learning itu merupakan perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan konsep pembelajaran tradisional praktisi pendidikan dengan melalui penyampaian materi secara langsung pada siswa dengan pembelajaran online dan offline yang menekankan pada pemanfaatan teknologi. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini kan baru booming yang mengenal pembelajaran daring itu kan ketika lagi COVID ya. Sebelumnya kan kita belum tahu kan ada gimana sekolah kalau misalkan nggak di sekolah gitu, harus di rumah. Apakah bisa kita tetap sekolah? Nah, kita bisa baru mengetahui pembelajaran itu daring itu kan ketika COVID waktu itu gitu. Nah, apakah setelah COVID itu kita nggak mengenal lagi nih pembelajaran secara online? Masih bisa mengenal, alasannya karena teknologi saat ini sudah canggih gitu, dan jangan sampai kita melewatkan daripada kemajuan yang kita rasakan saat ini seperti itu. Makanya di sini ada blended learning di mana pembelajaran itu nggak harus atau nggak hanya berfokus pada pembelajaran di kelas saja, tapi masih bisa kita manfaatkan secara online, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Kemudian ada tujuan blended learning. Nah, di sini blended learning memiliki beberapa tujuan, ini memperluas aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Aksesnya tuh lebih banyak, lebih fleksibel juga kalau misalkan kita menggunakan blended learning. Karena kalau misalkan hanya tatap muka, kita hanya mengandalkan guru sebagai fasilitator. Atau kalau kita hanya daring, kita kadang nggak terlalu bisa memahami gitu kalau misalkan kita belajar sendiri. Jadi kalau misalkan ada blended learning itu kita dapat pemahaman dari guru juga, terus kita juga bisa mengeksplor ketika online seperti itu. Kemudian ada meningkatkan kualitas pembelajaran, jelas ya. Jadi pembelajarannya itu nggak cuma dari kelas aja seperti tadi itu ya. Kita bisa mengeksplor lagi melalui online. Kemudian ada mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Kalau dengan blended learning ini tujuan pembelajaran itu bisa lebih cepat kita capai karena materinya itu bisa kita cari sendiri gitu atau bisa kita tambah sendiri. Jadi kita lebih memahami materi-materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu bisa lebih efektif dicapai. Oke, selanjutnya ada tahapan perencanaan. Nah, perencanaan dalam pembelajaran blended learning ini. Nah, di sini ada menetapkan macam materi bahan ajar. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru bahasa Arab ingin mengajar dengan model blended learning, kita harus menetapkan dulu macam materi bahan ajarnya yang seperti apa, yang untuk online seperti apa, yang untuk offline seperti apa gitu. Karena nggak semua materi itu dia cocok untuk online gitu. Misal ada materi yang dia memerlukan praktek, itu kan lebih bagus dilaksanakan secara offline. Ada juga yang materi itu kayak cuman pengertian-pengertian yang bisa kita cari sendiri gitu. Nah, itu bisa dilaksanakan secara online. Nah, itu harus ditetapkan mau seperti apa materi yang akan dibawanya, yang akan disampaikannya seperti apa. Kemudian ada menetapkan rancangan atau jadwal pelaksanaan pembelajaran. Jelas, karena kalau misalkan nggak ditetapkan jadwalnya gitu, rancangannya,
akan ada kemungkinan misal bentrok pembelajarannya gitu kan, nanti jadi nggak efektif, nggak fokus seperti itu. Kemudian ada menetapkan format bahan ajar yang digunakan dalam kelas online dan kelas tatap muka. Format bahan ajar di sini tuh bisa dengan bagaimana kita mengajar nanti gitu. Misal kalau misalkan tatap muka agar kelasnya itu kelihatan menyenangkan, kita bisa menggunakan format mengajar dengan bermain games misal atau dengan kuis dan segala macam. Nah, kalau misalkan online seperti apa? Misal online dengan disediakannya video dengan anak diberikan tugas misal membuat apa video atau segala macamnya seperti itu. Kemudian melakukan uji terhadap suatu rancangan yang telah dibuat. Kenapa harus melakukan uji? Karena kalau misalkan nggak melakukan uji, kita udah ngerancang nih yang 3 tadi ya, menetapkan, udah menetapkan macam materinya, menetapkan rancangannya, menetapkan formatnya, tapi kita nggak melakukan uji, kita nggak akan tahu apakah rancangan yang udah kita buat ini kira-kira ada kekurangannya atau bahkan kita punya kelebihannya gitu. Jadi manfaat dari melakukan uji tersebut adalah agar kita tuh bisa mengetahui kira-kira rancangan yang kita buat ini tuh udah bagus apa belum gitu. Kekurangannya di mana seperti itu. Nah, di sini ada contoh perencanaan materi pembelajaran bahasa Arab dalam model blended learning. Tapi sebelumnya di sini saya ngambil dari RPP yang saya temui di dalam penelitian seseorang gitu ya. Dia di sini membuat RPP atau rancangan pembelajaran ketika pelaksanaannya ini blended learning. Nah, di sini kan dia udah menentukan nih mau materi apa, di sini udah ada materinya. Kemudian seperti standar ketika membuat RPP ya sudah dia penuhi, terus juga ada di sini ada langkah-langkahnya. Nah, di bawahnya ini ada nih ada mengamati, di sini ada siswa ini mengamati materi melalui MP3 yang di-share melalui WA kelas. Juga ada melakukan diskusi di WA. Ini kan berarti kan secara online gitu. Kemudian ada juga yang secara offline-nya. Guru ini sudah menetapkan rencananya seperti nanti menyimpulkan wacana yang telah murid simak gitu dalam pertemuan. Kemudian ada menerapkan memaparkan isi kandungan materi yang sudah dipelajari itu seperti apa. Nah, itu kan mungkin lebih lebih efektifnya jika tatap muka, jadi melatih keberanian siswa dalam memaparkan dan sebagainya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Gimana? Pertanyaan dijawab. Saya mau sharing dulu di awal. Boleh? Ya. Saya sebentar. Tentang blended learning. Ini bagus ya, secara teori seperti tadi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, kan teknologi sekarang sudah bisa memangkas jarak antara kita semuanya. Betul. Kita sekarang ada di Bogor, kuliah misalnya di Depok, kita masih bisa ketemu di teknologi. Waktu juga udah masalah kita dengan teknologi dan sebagainya. Ini kalau mau dimanfaatkan, itu sangat baik. Jadi sekarang ini secara realita, kita juga sebagai guru, katakanlah kita sebagai guru, kalau guru kita juga harus mempertimbangkan kasih yang lain murid-muridnya untuk mendapatkan dari ini. Enggak cuma secara materi, secara misalnya punya magang, secara sinyal punya magang itu juga perlu. Kayaknya sekarang orang Indonesia sudah punya HP semua. Kayaknya sebagian besar. Terus sinyal itu lumayan tersebar ke seluruh Indonesia juga. Walaupun ada proses negeri yang dari yang lemot, oke lah kita ngasih juga gitu. Yang seperti itu.
Itu juga kita harus kita perhatikan. Namun juga yang saya ingin tekankan di sini adalah kesiapan mental mereka untuk belajar secara berjenjang ini. Karena banyak yang saya pelajari di saya mencapai itu kalau usah jauh-jauh. Anak saya kelas 10 itu semuanya itu dari lagi COVID gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kesiapan mental mereka itu sudah siap untuk mendapatkan dari ini? Jadi sepertinya itu dalam blended learning. Menurut saya benar. Bagaimana mereka suka saya kayak malam gitu kan? Kayak malam saya tahu kan mereka menurut saya itu dulu apa kan? Dengan apa udah saya ngobrol sampai akhirnya kalau sama mereka yang semakin malam terus semakin agak tahu gitu. Salah satunya adalah mereka bilang, saya belajar online kayak gini tuh gak enak, gak nyaman dan gak itu rasanya. Secara desain kita kalau teman-teman di sini mungkin sebagai misalnya juga pernah baca gitu kan. Bahwasanya pembelajaran yang ideal biar apa belajar hidup gitu bisa antara dan guru bisa main-main atau kita bisa kalau face kalau online enggak. Ini yang pernah jadi saya nanti. Nah, mungkin saya fokuskan dulu nanti. Dengan kesiapan mental mereka gitu kan. Itu dia yang harus kita pertimbangkan apakah ini bisa mengontrol dirinya untuk bisa belajar gitu, saat belajar. Itu orang yang disiplin gitu. Banyak orang disiplin. Nah, waktu dia waktunya belajar. Aku nyatanya kalau saya main aja bisa. Jadi walaupun mereka belajar PSM jalan mereka kan tahu di bawahnya. Global kayak gitu. Jadi nggak benar-benar waktu kita sama jadi aku pertanyaan dua sih kita berubah dengan alasan sebenarnya semua gitu. Padahal itu sih yang dari apa. Nah, terus kalau disuruh aku bikin esai karena bikin jurnal artikel atau apa disuruh ini kalau tidak semakin luar biasa. Saya kalau malam ini disuruh bikin materi saya satu itu nggak bisa dengan gitu. Dan get digest kalau yang udah pernah diajarin itu untuk mendefinisikan ataupun mensingkatkan sebuah artikel itu kan di get digest misalnya. Kalau materi PPT bisa di komen terus di AI yang lain itu bisa dipergunakan. Dan itu semua kan udah bisa kemudahan kita untuk yang tadi mengajarkan tugas-tugas yang memberikan guru misalnya ataupun bikin materi atau bikin video PPT dan sebagainya itu nggak gampang sih. Ada orang-orang yang kesiapan yang gitu doang, yang asal belajar, yang nggak peduli dengan pembelajaran, masih disiplin, dia akan melakukan itu. Ya kayak itu kalau tugas bikin essay, tugas tulis, mungkin tugas selesai, gak dapat hukuman, aku gue dapat nilai gitu, dapat nilai yang dapat nilai. Aku akan kesiapan mentalnya untuk belajar dari untuk online tadi itu langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, kita langsung pertanyaan. Di masa depan ada kurikulum yang mau nggak bakal siap gitu dalam pembelajaran dari ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin bagaimana menurutnya? Apakah sebelumnya dulu sebelumnya yang pribadi dulu deh. Bagaimana cara memaksimalkan pembelajaran blended learning? Biar potensinya mantap gitu. Iya, terus. Ya, boleh. Baik, sebelumnya tadi ini sedang saya catat
bersama dengan Arifin mengenai masalah timbal balik. Namun saya akan lebih menunjukkan pertanyaan saya, apakah tadi model learning itu akan efektif jika diterapkan kepada siswa SD yang belum mampu mengoperasikan internet tersebut, dan apakah jika diterapkan manfaatnya akan lebih besar daripada masyarakat ini saja. Maaf, boleh diulang ya. Apakah bisa efektif jika diterapkan kepada anak SD yang kemungkinan belum bisa menguasai gadget gitu, teknologi? Kalau misalkan menjawab nanti juga yang dilakukan itu jawabannya kayak itu lagi. Oke, baik, ada lagi yang mau bertanya, satu pertanyaan? Satu pertanyaan lagi boleh? Lain mau nanya? Oh, Kak Ana, boleh? Kak Ana. Bisa bertanya ya. Ini kan ketahuinya kan sebelumnya itu tadi ada yang namanya kan sebelum bagaimana kalau sekarang sebenarnya perencanaan itu belum ada ya. Ternyata pas lagi di tempat itu tidak sesuai dengan harapan yang dilakukan kan bahwa si itu kayak penolakan gitu. Perencanaannya itu memang harus ke satu aja atau memang perencanaannya memang harus luas. Itu dimana solusinya kan kita kembali ini dalam tadi misalnya tadi ini kan ada dua harus yang kita kuasai Oke, baik. Ya, mungkin pertanyaannya bagaimana jika perencanaan yang sudah matang dibuat tapi ternyata tidak sesuai sama realitanya gitu ya. Maksudnya belum sesuai hasil ketika kita melaksanakan di realita atau di lapangannya seperti itu ya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu kepada Saudara Arifin. Pertanyaannya adalah asumsi bagaimana asumsi saya terlebih dahulu gitu ya untuk memaksimalkan pembelajaran blended learning, seperti itu bukan? Ya, kan karena blended learning itu dia ada dua cara ya atau dua metode yang digunakan dalam pembelajaran tadi ya, antara tatap muka dan juga dilaksanakan secara online. Gimana cara memaksimalkannya? Salah satunya dengan perencanaan ini gitu ya. Perencanaan itu kan apa gitu? Kita harus mengetahui dulu kebutuhan-kebutuhan nanti ketika ingin melaksanakan pembelajaran. Contohnya ketika pembelajarannya itu tatap muka, kira-kira apa yang kita butuhkan ketika di kelas, apa yang peserta didik kita ini butuhkan ketika menerima pembelajaran seperti itu. Karena tadi keluhannya kalau misalkan online itu sangat membosankan atau dia jadi ketergantungan dengan online itu tadi gitu ya. Jadi usahanya itu sedikit, maka di situ kita bisa merencanakan ketika pembelajaran tatap muka ini gimana caranya murid ini sudah tidak lagi ketergantungan gitu. Jadi dia bisa memanfaatkan dengan diskusi, misal dengan dengan interaksi gurunya atau sesama temannya seperti itu. Nah, untuk ketika online-nya gimana kan kalau tadi kan misal dengan metode diskusi ya, otomatis kan kita harus punya bekal dulu. Nah, ketika pembelajarannya online, disitulah siswa mereka ditugaskan untuk mencari pengertian atau ilmu pengertian untuk materi ketika di kelas nanti. Itu bisa menjadi salah satu perencanaan ketika ingin pembelajaran blended learning seperti itu. Jadi kayak menyesuaikan kondisinya ketika pembelajaran di kelas itu bagaimana, ketika pembelajaran online itu bagaimana. Karena kan tadi ya ada beberapa tahapannya juga kan udah saya sampaikan gitu. Nah, itu bisa jadi untuk memaksimalkan
dengan tahapan tadi itu kita bisa memaksimalkan tahap untuk memaksimalkan pembelajaran blended learning seperti itu. Itu menurut asumsi saya terlebih dahulu. Bagaimana Boleh menambahkan? tadi Baik. kalau tadi dengan adanya model siswa diberikan terlebih dahulu ya, sebenarnya siswa diberikan materi kedua, Bisa seperti itu. baru nanti ketika di kelas akan diajarkan materi yang sudah diberikan itu. Iya, kenapa? Iya, bisa seperti itu ya. Apa ya? Mungkin maksud ininya tujuannya apa gitu kan? Kalau misalkan itu kan jadi di kelas ini kemungkinan besarnya siswa ini nggak kopong gitu dengan materi yang akan diajarkan gitu kan. Jadi guru ini punya strategi gitu, punya rencana sebelum pembelajaran besok dimulai, saya mau ngasih materi untuk besok gitu, untuk murid ini mencari tahu terlebih dahulu materi apa yang akan kita bahas ketika di kelas nanti. Jadi ketika guru menerangkan, sedikit tidaknya itu murid sudah punya bekal gitu dalam pikiran mereka sendiri gitu, dalam diri mereka sendiri dia udah punya bekal, entah itu untuk diskusi atau untuk sebagainya seperti itu. Berarti disediakan kan maksudnya. Iya kan ini menetapkan macam materi bahan ajar. Jadi si guru itu udah benar-benar menyiapkan kan materi Sudah. siswa dari. Iya kan, karena kalau di sekolah kan kayak kita bikin RPP juga gitu kan, kayak tadi contohnya. Tapi kalau misalkan suatu saat misalkan si guru yang sendiri, berarti perencanaan sudah direncanakan RPP oleh guru itu siap kan? Ya berarti melewati keluar dari perencanaan yang sudah dibuat berarti seperti itu. Gimana? Arif? Maksudnya biar guru tuh tahu dari kalau anak-anak disuruh anak-anak disuruh nyari sendiri bahan ajar ya, atau bahan ajar diajarkan, itu artinya kan salah satu ajaran guru juga, karena kan tahu kalau guru yang cuma satu-satunya sumber yang ngasih mereka materi terpaku aku sama guru. Iya betul. Ya, blended learning semua atau betul. Iya betul. Ada yang suka baca buku, ada yang suka baca novel, ada yang suka baca koran, dan sebagainya. Iya. Pandangan atau pendapat keilmuan. Jadi apa namanya, diskusinya makin Betul. Ada yang ya mungkin ini jadi ya di situ kan tadi manfaatnya blended learning itu juga bisa lebih fleksibel, aksesnya lebih banyak seperti itu manfaatnya. Nah kayak gitu lebih fleksibel, lebih aksesnya lebih banyak tuh seperti itu dengan adanya. Tadi lebih bertuju kepada anak SD. Iya. Jadi kalau misalnya dari lagi kan pembahasannya ada termasuk. Iya. Oke baik, langsung aja berarti ya yang kedua tentang pertanyaan Arif. Akan efektif apakah pembelajaran blended learning ini bisa efektif gitu kalau misalkan dilaksanakan oleh anak SD seperti itu ya. Terlebih kan tentang teknologi apalagi yang online-nya seperti itu kan. Sekarang sepertinya hampir di setiap sekolah atau apalagi sekolah yang memang dia terkenal maju tuh pasti ada ya pembelajaran kayak TIK atau pembelajaran ini pasti udah ada gitu ya, atau bahkan dia itu sudah disediakan kayak misal tab untuk pembelajaran biasanya kan namanya yang seperti itu kan dia sudah mulai beradaptasi gitu dengan kemajuan teknologi. Beda mungkin ada beberapa sekolah gitu ya yang memang dia itu masih terbelakang. Nah, makanya di sini tuh harus direncanakan dulu. Benar, kayak persiapan juga harus dipikirkan gitu. Karena kalau misalkan persiapannya itu belum ada, maka blended learning ini nggak akan maksimal.
Mungkin minimalnya kebanyakan sekarang kan udah pada megang handphone ya. Di orang tuanya juga kebanyakan orang tua juga udah pada bisa gitu kan. Nah, minimalnya si anak ini bisa didampingi sama orang tuanya seperti itu dalam pembelajaran. Kayak ketika daring kita waktu COVID itu kan saya punya adik gitu ya. Waktu itu dia masih ketika COVID itu kelas 1 SD. Sudah diharuskan belajar secara online. Pakai Zoom, pembelajaran dikirim via WA gitu. Nah, di situ juga dia akan beradaptasi dengan teknologi itu tadi gitu. Dia nanya ke orang tuanya, dia nanya ke kakaknya seperti itu. Dan mungkin lebih bagusnya lagi jika sekolah ini sudah menyediakan bagaimana ketika kita itu akan beradaptasi dengan dunia digital seperti itu. Berarti ketika kita berbicara ini kan harus adanya dukungan dan Yep. eksternal dan eksternal. Kita bahas eksternal berarti kalau misalkan kita melihat di sebuah SD atau MD sama keduanya, berarti otomatis yang menjadi di sini harus adanya dukungan dari eksternal, salah satunya pemerintah. Ya. Pemerintah harus menginstruksikan pada seluruh lembaga agar ya minimal tadi harus ada khusus komputer supaya tertuju kepada apa namanya gender ini. Karena nggak semua siswa bisa mengoperasikan Iya. soalnya di itu. Iya, memang. Kalau Sekolah kelas kalau itu anak-anak itu sekarang itu ada istilah kita juga pertama itu ada pertemuan dengan sekretari kebersihan. Itu kami kadang bahas istilah. Salah satunya adalah tadi misalkan ada kontrol waktu pembelajaran. Masalahnya orang-orang di sekolah itu orang tuanya semuanya Sibuk. Gimana dia bisa dapat uang juga sih gitu dengan pekerjaan. Makanya itu bisa di sekolah itu di majelis peribadi Depok yang masuknya ada udah 2 digit lebih. Kayaknya hampir 2 digit. Ya, nah berarti kalau kayak gitu kan orang tuanya pasti tahu saya sibuk nih, makanya saya mencokolahin anak yang mahal. Nah, sekolah yang mahal itu kan pasti akan mengajarkan Salah satu Indonesia itu seperti itu orang tua menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. oh